Hari ini saya tuh dikirimin sebuah fan cooler. Katanya nih fan cooler ya murah banget, harganya cuma 100.000. Katanya bahkan nggak nyampe ke 100.000. Penasaran kan? Saya kayak apa sih fan coolernya? Oke, ini adalah X20 mobile phone shift semiconductor radiator. Wih, ada case-nya loh, dari plastik loh. Tidak menyangka saya. Terus di sini banyaknya tulisan China ya, mobile phone, shift semiconductor radiator. Terus ini juga ada beberapa selling point-nya, fast cooling, strong and heat dissipation, silent and worry free, mini portable, universal mobile phone, colorful light. Jadi ada RGB-nya ya. Catatannya, the cooling radiator produce water vapor or water droplet during the cooling process, which is normal cooling physical phenomenon and will not cause damage to mobile phone. Jadi ada kayak peringatan kalau ini tuh ya ngeluarin air, kayak di fan cooler yang lain juga kayak gitu sih. Di sini udah pakai dayanya 5 volt 2 ampere, udah pakai Type C, 68 sampai 89 mili. Ini mungkin lebar dari apa ya? Lebar dari smartphone. Beratnya ada di 58 gram, jadi bobotnya bisa kalian tambahin dari handphone kalian, tambah ke 58 gram kalau pakai ini. Yuk kita coba buka. Gile, ada tempatnya bro. Jadi ini ada case-nya ya. Baru kali ini loh saya beli fan cooler ada case-nya. Biasanya tuh nggak ada case-nya. Jadi ini bisa kalian bawa kemana-mana lebih proper gitu ya. Terus bukanya gimana nih? Wih, sudah lebih terang. Nah di sini ada fan coolernya sendiri, bahannya plastik ya, tapi ya gimana ya, harganya 100.000 sih. Kalau feel-nya kayak plastik mainan gini ya no problem. Ini nggak tahu nih, ini kayaknya sih metal kayaknya. Bagian sini metal, di sini ada tombol on off-nya. Terus di sini kalian dapat kabel Type A to Type C dan udah itu aja. Di sini sisanya cuma busa aja waktu kalian bawa-bawa biar nggak terlalu tergoncang ya. Oh, di sini ada lagi ternyata. Di sini ada petunjuk penggunaan, tapi bahasanya bahasa China semua, saya nggak bisa baca. Saya pakai kabel dari Ugreen aja ya, panjang soalnya. Kalau ini kayaknya nggak terlalu panjang-panjang amat deh. Kabelnya ukuran normal. Kalau yang ini 2 meter, jadi emang panjang. Kita colok saja perdana. Nah, barusan saya pakai charger Ugreen yang 65 watt ya. Saya pakai di colokan Type C yang sini. Cuma kok tadi nggak nyala. Tapi waktu saya coba pakai charger Xiaomi yang 67 watt ya, ini bisa. Sekarang saya coba deh pakai kabel bawaannya aja. Di sini kita colokin dulu, colokin listrik. Colok sini, kita hidupkan. Nah, akhirnya bisa nih. Jadi kalau yang atas ini mati, ini ya, yang atas mati, yang tengah nyala kayak kecepatan pertama. Terus buat kalian yang mau speed berikutnya yang lebih kencang, kita hidupkan yang kedua. Nah di sini lebih kencang dan di sini langsung dingin. Wih, ini dingin bro, gila. Ini pakai apa nih ya? Jadi ini bukan kipas doang nih, ini ada pendinginnya bener nih. Wih gila. Barusan dihidupin udah dingin banget. 19 derajat bro. Padahal suhu ruangannya nih ada di 29 derajat loh. Dinginnya ada di bagian atas ini. Yang atas ini sudah 14 derajat Celcius dan terus turun. Kalau yang bagian bawah ini masih di 27 ya. Jadi pusatnya nih ada di bagian sini. Jadi usahakan bagian atas ini sih deket ke prosesor kalian ya. Jadi tinggal diarahin aja. Udah 13 derajat dan terus turun, gila. Wih, lompat bro ke 12 derajat Celcius dan masih turun lagi, gila. Keren sih ini. Ada baru berapa ini tadi? Baru semenit aja loh. Ini jam 20 lebih 6, jam 8 lebih 6 menit. Ini kelihatannya 100.000 ya. Kalian 100.000 kayak plastik murah gitu kan. Tapi dinginnya, jangan ditanya bro. Ini mode overclocking ya. Sekarang udah sampai 12 derajat Celcius dan terus turun nih. 12,1. Yuk nyentuh 12.
11 derajat. Wah, ini rada-rada susah nih ya. Mungkin soalnya suhu ruangannya juga 29 derajat Celcius sih. Bukan ruangan dingin kayak 25 di ruangan ber-AC itu ya, enggak ya. 12, masuk ke 11 derajat bro. Dan setelah jam 29, jadi udah sekitar 3 menit berlalu, sekarang dinginnya berapa nih? 12 derajat Celcius. Jadi untuk pengujian 3 menit ini di ruangan yang suhunya ada di 29 derajat Celcius, mungkin dia mentoknya cuma ada di 12 derajat Celcius. Nggak masalah sih, no problem sih, tetap dingin loh, serius. Nih ya. Tuh, udah ada airnya nih. Tuh, udah ada airnya. Dingin ini, bro. Nyes banget nih dinginnya nih, serius. Dingin banget nih, serius. Dan kalau buat kalian yang pengen dengar suara kipasnya kayak apa, ini sih terdengar, pokoknya nggak berisik lah. Coba ya, aku kasih lihat suaranya ya. Dan ini kalau posisi dihidupkan ke level 1. Masih nggak terlalu kedengeran sih suaranya sih. Dan sekarang kita hidupkan di overclocking. Ya, jelas ada peningkatan ya dari suaranya, dan menurutku sih itu masih wajar, dan hasilnya emang dingin banget dan nggak terlalu berisik untuk seri overclockingnya. Sekarang kita coba cek berapa daya yang dipakai oleh FunCooler X20 ini ya. Kita offin dulu, kita colok, dan sekarang kita akan hidupin ke mode yang pertama. Kira-kira berapa watt? Ya sekitar 6 watt ya, naik atau turun ya. Dia bisa naik ke 6,5, bisa turun ke 5,8. Jadi sekitaran itu. Terus kalau kita masuk ke overclocking, jadi berapa nih kira-kira? Bisa terlihat wattnya ada kenaikan dari 6,2 watt sekarang jadi 7,2 watt aja. Jadi nggak terlalu ngefek banyak ya dari wattnya ya. Jadi ada sekitar di 7 watt, 7,2 watt gitu ya. Kalau yang biasa ada di 6 watt, yang ini ada di 7 watt. Tapi jadi lebih kenceng banget. Dan kalau dari suhu juga asoy banget nih. Baru dihidupin bentar aja udah 15 Celcius, nanti turun terus dia. Jadi buat saya pribadi sih, mending kalian langsung hidupin aja ke mode overclocking. Soalnya ya cuma selisih 1 watt aja sih. Coba sekarang kita diamkan dulu selama 5 menit ya. Kira-kira jadi berapa derajat Celcius. Dan sekarang udah 5 menit berlalu. Wih, 11 derajat bro. Mungkin kalau aku biarin terus, dia bisa sampai 10 derajat ya. Bisa. Oke lah, mantap, 11 derajat Celcius. Adem. Di sini untuk yang overclockingnya dia ada di 7,2 watt. Terus di bagian sininya nih apa ya? Kayak karet, cuma karetnya nih agak keras ya. Ini karet sih, karet. Kelihatan kayak plastik gitu, agak keras ya. Nggak kelihatan kayak empuk-empuk banget gitu. Kita coba di handphone Xiaomi yang ukurannya gede banget ini. Apakah bisa? Oh, bisa dengan gampang banget. Jadi tidak ada masalah ya guys. HP 6,7 inci bisa dipasangi FunCooler X20 dengan aman dan nyaman. iPhone 12 mini juga masih bisa. Cuma sih saran saya kalau kalian pakai FunCooler ya dicopot aja casingnya, biar langsung dia nyentuh sama bodinya. Bagus-bagus, syukur-syukur kalau handphone kalian bodinya kaca ya, jadi lebih cepat mendinginkan secara merata gitu deh. Harga di bawah 100.000, kalian udah bisa dapat FunCooler X20 Mobile Phone Semiconductor Radiator Cooling. Ya, istilahnya ini adalah FunCooler untuk mendinginkan HP kalian biar lebih awet dan tahan lama ketika ngegame. Di dalam box pembelian, kalian tuh langsung dapat hard case, di mana isinya itu ada FunCooler-nya sendiri, lalu ada kabel Type A to Type C sepanjang 1,5 meter, dan ada beberapa buku petunjuk dan garansinya. Untuk FunCooler-nya sendiri, ini terbuat dari ABS dengan berat ada di 58 gram.
bagian penjepitnya udah berbentuk C, jadi nggak bakal kepencet di tombol power atau tombol volume. Selain itu, di dalam fan cooler ini juga ada lampu berwarna biru biar kesan gamingnya kerasa. Setelah itu ada tombol on off-nya juga, di mana di tombol ini kalian bisa men-set ke mode biasa atau mode ultra alias overclocking, di mana putaran kipas akan lebih kenceng dan lebih dingin. Untuk harga 100.000 kayaknya ini sih cukup worth it untuk kalian pertimbangkan ya. Jadi segitu aja review yang bisa saya berikan, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Dan buat teman-teman yang pingin beli fan cooler ini bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Jadi segitu aja dan bye-bye.